Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk jeda pagi hari ini. Untuk itu mari kita bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal khifata wal khina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Rabb yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi tercinta Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ibu Bapak teman saya dirahmati ya. Dalam acara jeda pagi, saya ingin menyampaikan bagaimana implementasi kalimat La ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana implementasi kalimat La ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hari ini mari kita coba kita evaluasi diri kita merenung, kita tarik nafas, kita bertanya kepada diri kita, hati kita, apakah benar-benar kalimat La ilaha illallah ini benar-benar telah masuk di dalam diri kita, telah menjadi eh, pendirian, prinsip hidup dalam diri kita. Karena kalimat ini bukan hanya kalimat atau bukan sembarang kalimat, ini adalah kalimat bukan lafaz yang hanya diucapkan saat adzan, saat iqamah, atau saat seseorang menghembuskan nafas terakhir. Ini adalah kalimat pernyataan yang paling agung, paling dalam kehidupan manusia. Pernyataannya yaitu pernyataan La ilaha illallah, yaitu yang mengguncang dunia. Dapat mengguncang dunia, dapat meruntuhkan kezaliman dan menegakkan cahaya kebenaran. Kalimat La ilaha illallah. Apa itu maknanya? Tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Bukan sekedar tidak ada Tuhan, tapi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Bukan hanya tidak ada Tuhan, tapi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dia yang menegaskan
Allah menegaskan di dalam Quran surat Muhammad ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Maka katakanlah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar selain ini. Para kata perhatikan kata pembuka ayat ini, fa'lam, fa'lam, ketahuilah. Berarti kalimat ini bukan hanya dihafal, tapi harus dipahami, diyakini, dan dihayati. Ya, mengapa kalimat ini begitu penting? Karena la ilaha illallah adalah kunci surga. Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa yang akhir ucapannya, yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa di akhir kehidupannya membaca atau ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dijamin pasti masuk surga. Maka kita sangat berharap, kita semua merindukan ini untuk bisa mengucap kalimat ini. Nah, kelihatannya sederhana, tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak menjaga, tidak membiasakan, ya bisa jadi nanti menjadi sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Karena kalimat ini bukan kenapa tadi kalimat ini tadi begitu membaca kalimat la ilaha illallah tadi dijamin masuk surga. Memang itu tadi tiket gratis masuk surga. Namun kalimat itu bukan hanya tiket gratis menuju surga. Ia bukan hanya untuk diucapkan, tapi untuk diperjuangkan, untuk dihidupkan dalam kehidupan kita kita yang pendek tadi. Kalimat tauhid ini menuntut komitmen dan kesungguhan. Setidaknya ada tiga makna besar yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita tentu harus berjuang dengan bentuk, kita harus meninggalkan segala bentuk penyembahan selain Allah. Tidak menyembah berhala yang mudah bagi kita, tapi apa yang kita masih menyembah ambisi dunia, menyembah apakah kita masih tunduk kepada ego kita, ambisi kita, popularitas kita, atau rasa takut kita kepada manusia, atau ambisi kehidupan kita mulai bangun tidur yang kita prioritaskan hanya target, 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 dan hanya dunia, dunia, dunia. Itulah namanya ambisi dunia. Ingat itu teman-teman sekalian. Maka ya, diawali dengan jeda pagi ini yaitu yang kita prioritaskan yaitu spiritual, yaitu Allah dulu. Yang kedua yaitu tidak menjadikan harta, jabatan, atau manusia sebagai tandingan Allah. Kadang ada orang yang rela menukar nilai keimanan demi sedikit uang, demi sejumput uang. Ada yang menggadaikan akhlak demi disukai manusia. A'udzubillahi min dzalik ya. Maka padahal la ilaha illallah mengajarkan bahwa hanya Allah lah yang pantas menjadi pusat perhatian. Hanya Allah lah yang menjadi pusat kehidupan. Selanjutnya, teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya tempat berharap dan tempat bergantung. Fokusnya, harapan kita, cita-cita kita, kita mengharap pertemuan kita dengan Allah. Mestinya seperti itu. Maka saat masalah datang, kepada siapa kita akan berharap? Kepada siapa kita akan lari minta pertolongan? Dan saat hati gelisah, kepada siapa kita akan curhat? Mestinya hanya kepada Allah. Bangun tengah malam, memohon kepada Allah. Jika bukan kepada Allah, mungkin kalimat la ilaha illallah belum bersemayam sepenuhnya dalam hati kita. Kalau selama ini kita ternyata masih berharapnya kepada manusia, masih begitu gelisahnya, curhatnya kepada manusia, bisa jadi kita
belum la ilaha illallah belum bersemayam sepenuhnya dalam hati kita. Saudaraku, sahabat sedang pagi yang dirahmati Allah, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kita sering mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati kita masih penuh ketergantungan pada dunia. Kita sering mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati rasanya tidak bergetar sama sekali. Kita sering mendengar kalimat la ilaha illallah, tapi rasanya tidak tersentuh hati kita. Ya, hati kita masih penuh kebergantungan kepada dunia. Masih berharap pada manusia, masih takut kehilangan jabatan, masih terlalu sibuk mencari pujian, mencari dunia, dunia dan dunia. Padahal tauhid bukan hanya urusan keyakinan, tapi ia harus nampak dalam perbuatan. Ia harus tercemin dalam cara kita bekerja, cara kita bersabar, cara kita berdoa, dan cara kita menghadapi dunia, dan cara kita berhadapan dengan orang lain. Kita akan menjadi orang yang sangat percaya diri, tidak ada ketakutan, keraguan sedikit pun dalam menghadapi kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mari kita bayangkan jika kalimat ini benar-benar hidup dalam diri kita, kita akan menjadi manusia yang tenang. Karena apa? Karena tahu hanya Allah yang maha kuasa. Kita akan menjadi pribadi yang jujur karena tak takut pada manusia dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang yang tangguh. Kenapa? Karena hanya bersandar kepada zat yang tidak pernah lemah. Inilah kekuatan sejati dari kalimat la ilaha illallah. Ibu bapak saudara yang dirahmati Allah. Kalimat ini adalah awal mula perubahan. Perubahan yang ada dalam diri kita. Perubahan hidup, perubahan hati, perubahan arah hidup kita. Mari kita hidupkan la ilaha illallah dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan dalam tindakan kita sehari-hari. Tentunya kan dengan la ilaha illallah ini kita akan menjadi orang yang berpikir besar, berjiwa besar, dan tidak ada memiliki keyakinan yang besar. Bukan hanya sekedar di bibir, tapi menyala di dalam jiwa dan sanubari kita. Karena perubahan besar dimulai dari tauhid, keimanan, keyakinan yang benar. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, orang tua kita, dan saudara-saudara kita, dan siapapun yang pernah ketemu dengan kita doakan. Yang mengaminkan, kita doakan. Semoga semuanya sukses dunia, akhirat. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا للأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا
Ya Hadi ya Alimu ya Khabir ya Fattahu ya Mubin ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.